Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Kali ini saya kedatangan mobil Vios. Vios ini kasusnya habis servis, kemungkinan habis bongkar mesin karena kasusnya overhead, dan ada kemungkinan ini pengerjaannya tidak sampai tuntas dan masih ada yang harus diselesaikan trouble-nya, yaitu suara mesinnya itu kasar ya, ada ketukan di dalam mesin jadi suaranya kasar, dan suara mesinnya juga pincang. Kondisi mesinnya seperti bocor kompresi. Ini ada kemungkinan bekas overhead ya. Ini sampai lampu cek engine-nya menyala karena knock sensornya mendeteksi suara yang abnormal ya. Jadi suaranya itu terlalu keras sehingga mengakibatkan knock sensornya itu mendeteksi adanya ketukan. Ini stasioner mesin masih dingin, jadi masih agak besar ya stasionernya, jadi tidak begitu kelihatan. Ini mesinnya bergetar ya, mesinnya bergetar dan pincang, juga disertai dengan keluar asap dari stik oli. Jadi ini stik oli saya cabut, ini keluar asap dari lubang stik oli ini menandakan bahwa adanya kebocoran kompresi, dan kebocoran kompresi itu sendiri bisa berasal dari ring piston atau dari klep ya. Karena biasanya kalau mobil habis overhead itu kalau sampai parah ya antara dua itu, antara liner silindernya baret atau pistonnya itu menjadi oval, dan bisa juga seating klepnya yang berubah bentuk, jadi kompresinya tidak bisa maksimal. Dan sebelum dibongkar mesin ini, kita cek dulu tekanan kompresinya dari masing-masing silinder, dan ini sudah saya lepas ya businya sama throttle body. Jadi untuk ngetes kompresi throttle bodinya dilepas saja nggak apa-apa, karena standaritasnya kan harus membuka skep ya, buka gas, sedangkan ini sudah pakai elektrik jadi agak susah, lebih baik dilepas saja. Dan baik, ini langsung saya mulai dari silinder nomor 1. Jadi tujuan pengukuran nilai kompresi ini di samping untuk mengetahui berapa nilai kompresi dan selisih dari masing-masing silinder, ini juga bisa dijadikan sebagai bahan acuan ya sebelum dibongkar, dan untuk mempermudah pekerjaan bagian mana yang harus kita kerjakan. Setelah alat tes kompresi sudah terpasang, langsung kita starter saja mesinnya ya, hingga menunjukkan angka, dan bisa dilihat itu jarumnya sudah mulai naik, dan bisa kita baca nilainya. Ini sekitar 220 PSI, 15 bar atau 15 bar ya. Dan ini juga saya catat satu persatu ya.
Kemudian kita lanjutkan ke bagian silinder nomor 2, kita pasangkan dan kita setar kembali. Kira-kira ada penurunan dari nilai kompresinya, berapa selisihnya. Dan iya, memang benar, silinder nomor 2 nilainya turun menjadi 120, jadi selisihnya sangat jauh ya. Dan ini silinder nomor 3, silinder nomor 3 juga sama, nilainya masih sama seperti nilai yang nomor 2 tadi ya. Ini sambil saya catat kembali dan saya lanjutkan ke silinder nomor 4 nya. Ini tinggal satu lagi ya untuk pengetesan kompresi, untuk mengetahui nilainya. Biasanya untuk kasus-kasus overhead begini itu yang sering, yang sudah itu ya, yang kena itu bagian tengah, silinder headnya melengkung di bagian tengah. Coba ini nilai untuk yang nomor 4, dan ini lumayan besar ya, mencapai 150. Jadi emang benar ini yang bermasalah itu di bagian tengah. Jadi silinder 2, 3 juga termasuk yang silinder nomor 4, tapi nomor 4 nya tidak parah. Jadi yang jelas ini silinder head melengkung di bagian tengah. Ini ada kemungkinan dari klepnya bocor, jadi seating klepnya itu berubah menjadi oval. Ini solusinya kemungkinan harus kita bongkar silinder headnya dulu dan dilakukan penyekiran klep dan pengecekan pada bagian piston dan silinder linernya, liner boringnya. Ada kemungkinan baret atau pistonnya oval. Kejadian seperti ini yang menyebabkan seating klep berubah bentuk menjadi oval dan piston juga menjadi oval, berubah bentuk, itu karena kondisi mesin panas dan dari perpak silinder headnya itu jebol. Jadi kondisi mesin panas dan tersiram air pendingin ya dari perpak yang jebol itu, dan akhirnya ya karena itu bahannya aluminium untuk silinder head sama piston, jadi memuai dan mengakibatkan perubahan bentuk ya, jadi tidak presisi lagi. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membutuhkan informasi mengenai mesin pincang dan suara kasar ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.